Ridha Allah subhanahu wa ta'ala adalah salah satu dari sifat. Nabi SAW mengatakan, laisa lil mu'min ayyudhilla nafsahu. Mukmin itu jangan sampai menghinakan diri. Sejarah hamba yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, di antara tujuan besarnya adalah agar menjadi pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali melanjutkan kajian fikih muamalah maliyah dari pembahasan pada buku fikih ASN dan karyawan, yang mana pada kajian kita kali ini membahas tema tentang penipuan ketika melamar kerja. Bagaimana hukumnya ketika kita melamar pekerjaan adanya unsur penipuan? Maka kita perlu memahami hukumnya di dalam pandangan syariat Islam, tentunya dari pandangan para ulama berdasarkan hadis-hadis atau Al-Quran yang menjelaskan tentang penipuan tersebut. Ada beberapa kecurangan ketika seseorang melamar kerja, yang mana maksud dari kecurangan di dalam pembahasan tentang penipuan ketika melamar kerja ini yaitu adanya bentuk penipuan. Ya, bagaimana adanya unsur penipuan ketika melamar pekerjaan. Maka perlu kita ketahui dulu pada hukum asalnya menipu itu secara umum adalah sesuatu yang dilarang di dalam Islam. Maka ada yang hukumnya keluar dari hukum asal ini. Artinya ada bentuk tipuan yang dibolehkan. Di sini dijelaskan di antaranya bentuk penipuan yang dilakukan ketika perang. Ini hukumnya dibolehkan. Dalilnya dari hadis Ummu Kulsum binti Uqbah. Beliau mengatakan, saya lam asma minan Nabi sallallahu alaihi wasallam urakhisa fil kadhib illa fi thalathatin. Saya tidak mendengar dari Nabi tentang bolehnya menipu kecuali pada 3 keadaan. Kalau kita lihat 3 keadaan ini, yang pertama yaitu tipuan ketika fil harbi, di dalam keadaan perang. Contohnya dalam keadaan perang, ya kita mengatakan bahwa kami akan menyerang di sini atau kami akan mulai melakukan nyerang di sini, padahal tidak. Jadi ini hanya siasat atau tujuannya supaya menjaga kemaslahatan untuk kaum muslimin. Ya. Kemudian yang dibolehkan juga untuk menipu islahun bainan nas, untuk mendamaikan 2 orang yang atau kaum yang sedang berselisih. Contohnya kita mengatakan, ya padahal tidak ada musuhnya mengatakan, tapi kita hanya mengarang bahwa si fulan dengan si A dan si B sedang bermusuhan. Tetapi kita melihat ingin mendamaikan, keduanya sepertinya ada kemungkinan untuk bisa berdamai. Tapi mereka saling hanya gengsi aja untuk mulai siapa dulu yang mulai untuk berdamai. Akhirnya kita yang berinisiatif mengatakan si B ingin berdamai dengan kamu. Ya. Kemudian kita katakan juga pada si A, kita katakan pada si lawannya bahwa sebetulnya dia juga ingin berdamai dengan kamu. Nah akhirnya ya
karena merasa bahwa lawannya musuhnya yang ingin berdamai dahulu, sehingga akhirnya dia pun mau bertemu, berdamai. Nah, tercipta perdamaian. Padahal ini tidak ada keinginan mereka. Ini hanya tujuannya untuk mengharapkan kemaslahatan. Nah, ini juga dibolehkan. Kemudian yang dibolehkan juga, kata Ummu Kulthum, berbohong yang diberikan keringanan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, haditsur rajuli imrata'u, yaitu ketika suami berkata kepada istrinya. Tujuannya juga agar istrinya senang, ya. Padahal masakan istrinya asin misalkan, enak sekali ini, pas garamnya misalkan. Atau misalkan mengatakan, wah kamu cantik sekali hari ini. Padahal biasa aja, kemarin-kemarin juga begitu. Tapi tujuannya apa? Untuk menyenangkan hati pasangannya supaya mendapatkan kemaslahatan, kebaikan-kebaikan. Dan begitu juga sebaliknya, hadisul mar'ati zaujaha. Ketika istrinya mengatakan ya sesuatu yang ingin kebaikan, dia sampaikan pada suaminya padahal tidak sebenarnya. Nah, inilah 3 keadaan yang dibolehkan oleh Nabi SAW untuk kita menipu. Ya. Dan adapun hukum asalnya adalah haram. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, man ghasya falaysa minni. Barang siapa yang menipu maka dia bukan dariku. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Al-Khatibi menjelaskan menjelaskan bukan bagian dariku, artinya tidak berada di atas ajaranku. Ya. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menyatakan sikap berlepas diri terhadap perbuatan menipu dan menunjukkan bahwa penipuan tersebut merupakan dosa yang besar. Tidak akan dibantu oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW berlepas diri. Nah, contoh-contoh dalam penipuan ketika melamar pekerjaan menggunakan ijazah palsu. Ya, ijazah palsu ini misalkan dia nggak pernah ngikutin jenjang kuliah, hanya dengan membeli aja. Ya, itu sangat banyak itu dulu. Ya, nggak ada pernah ngikutin kuliah, tapi dengan bayar aja bisa langsung mendapatkan ijazah. Bahkan nilainya bisa dipesan. Saya mau nilainya IPK-nya 3,8. Nah, berarti ini ijazah palsu. Ya. Atau dalam menulis tesis misalkan. Ya, banyak penipuan, ada jasa penulisan tesis. Cukup dengan bayar. Ya, orang-orang yang memang ahli dalam menulis tesis tersebut, maka jadi tesisnya, bukan dia yang ngerjain. Berarti ini ada unsur penipuan, nilai yang didapatkannya. Nah, maka kita perlu mengetahui hukumnya perbuatan menipu ini atau berbohong ini. Maka kita lihat dalil dalam syariat Islam, hukumnya melakukan perbuatan berbohong tersebut dan menipu, diantaranya merupakan perbuatan dosa besar. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, ala unabbiukum bi akbaril kabairi. Apakah kalian mau aku tunjukkan bentuk-bentuk dosa yang paling besar? Ya, dosa di antara dosa yang besar. Maka Nabi mengatakan al-isyraku billah. Yang pertama yaitu mensekutukan Allah. Kemudian uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua, wa syahadatuz zur. Ya. Syahadatuz zur artinya sumpah palsu, memberikan persaksian yang palsu, tidak sesuai kenyataan. Dia berbohong dalam menyampaikan persaksian. Maka ini termasuk dosa yang paling besar yang disebutkan Nabi SAW. Kemudian berbohong dan menipu dalam segala hal pada hukum asalnya, ini akan mengantarkan orang tersebut kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, wa iyyakum wal kadhiba.
hati-hati kalian untuk melakukan berbuat bohong. Jangan kalian melakukan bohong. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, karena kebohongan tersebut akan menjerumuskan kalian untuk melakukan keburukan, maksiat. Jadi kalau kita sudah berbohong sekali, akhirnya nanti akan menjerumuskan kita untuk maksiat-maksiat yang lainnya, untuk menutupi kebohongan tadi. Wa innal fujura yahdi ilan nar, akhirnya perbuatan curang tersebut atau perbuatan keji tersebut akan menghantarkan ke neraka. Wa ma yazalu rajulu yakdzibu wa yataharral kadzib hatta yuktaba indallahi kadzaban. Dan kalau dia sudah sering berbohong dan menipu, akhirnya Allah akan mencap orang tersebut sebagai penipu. Ya. Jadi dengan kita sekali saja berbohong akan melahirkan kebohongan-kebohongan lainnya, dan bahayanya ketika Allah sudah menjadikan itu sebagai akhlak dari kita. Akhirnya sering menipu, sulit kita untuk lepas dari akhlak buruk tersebut. Kemudian curang atau menipu termasuk perbuatan yang bukan ajaran Nabi SAW. Berdasarkan tadi hadis yang kita bacakan, Rasulullah SAW mengatakan, man ghasyana falaysa minna, barang siapa yang menipu maka bukan dari golongan kami, bukan dari ajaran kami, menunjukkan mereka sudah melakukan hal yang di luar syariat Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW berlepas diri dari perbuatan menipu tersebut. Sekarang apa dampak konsekuensi ketika kita terlanjur melakukannya? Jadi ada dua keadaan. Keadaan pertama, kita haram untuk melakukannya. Kemudian keadaan kedua, yang sudah terlanjur, apakah masih halal kita menerima gaji yang kita berlaku curang dalam penerimaan, misalkan juga dengan suap, kita menyuap, akhirnya kita yang diluluskan, orang yang harusnya diluluskan dia tidak diterima karena kita, dan kecurangan-kecurangan lainnya. Maka ada rinciannya, ada banyak konsekuensi karena pelanggaran dari kecurangan tersebut. Maka yang pertama, tindakan curang itu berkaitan dengan syarat utama kerja. Ini contohnya dalam persyaratan curang yang dilakukan untuk syarat supaya bisa melamar kerja, dan kita melakukan curang dalam persyaratan tersebut. Contohnya, perusahaan mensyaratkan bahwa karyawan yang diterima harus lulusan teknik komputer dan memiliki ijazah ilmu komputer karena untuk kepentingan akreditasi. Nah, jadi ada dua syaratnya, ahli komputer dan memiliki ijazah. Ada orang yang memang dia ahli tapi nggak memiliki ijazah, akhirnya ijazahnya dibeli. Nah, berarti curang dalam salah satu syaratnya. Maka jika ada karyawan diterima sementara dia bukan lulusan, nah contohnya ijazahnya adalah membeli, maka untuk cara taubatnya dia harus melaporkan ke bagian penerimaan, bagian karyawan HRD. Dia menyampaikan setelah dia diterima, sudah bekerja dan ingin bertobat, maka harus ingin cara tobatnya sampaikan bahwa saya ijazahnya ketika mendaftar itu ijazahnya palsu atau dengan membeli. Maka tergantung dari pihak HRD-nya, apakah kita tetap dipertahankan atau kita akan dipecat atau diganti, maka itu cara bertobatnya. Karena kita sudah melakukan tipuan kepada pihak yang berwenang, maka cara tobatnya adalah dengan melaporkan kepada pihak yang melakukan pengujian kepada kita tersebut. Dan ini dalilnya berdasarkan fatwa Syekh Utsaimin ketika beliau ditanya
ada seseorang yang ijazahnya palsu, namun dia memang memiliki keahlian dalam bekerja. Maka dinukilkan di sini fatwa Syekh, ya, yang mana setelah disampaikan pertanyaan tersebut, ya, ijazahnya palsu, maka Syekh Utsaimin beliau mengatakan tentu perusahaan tidak memiliki kaitan dengan pihak universitas. Ya. Kemudian beliau bertanya, menurut Anda orang tersebut harus keluar dari tempat dia bekerja? Nah, jadi Syekh Utsaimin bertanya, memastikan. Jadi gimana? Tentunya ya, dalam pekerjaannya nggak ada hubungan dengan universitas. Kemudian Syekh Utsaimin mengatakan ada berapa pilihan. Yang pertama, keluar dari tempat kerja. Ya. Keluar dari tempat kerja. Ini cara taubatnya, karena dia tidak berhak, lebih aman dia untuk keluar. Kalau ingin tetap bekerja juga, ya, karena dia memang ahli, hendaknya dia mengajukan diri kepada perusahaan tempat dilakukan tes ulang terkait dengan mata kuliah yang terkait dengan keahlian yang berhubungan dengan kerjaannya tersebut. Ya. Atau jika perusahaan tidak mempermasalahkan apakah dia sarjana atau bukan sarjana, ya, ijazahnya palsu atau tidak, maka orang tersebut hendaknya dites ulang untuk kemampuan bekerja di bidangnya. Intinya dari fatwa ini, ya, pilihannya dua, keluar atau sampaikan. Nah, kalau sudah disampaikan tergantung dari keputusan orang yang mempekerjakan, penerimaan. Kalau seandainya mempersilahkan, ya sudah, nggak apa-apa, kami maafkan karena kamu memang ahli di bidang itu. Tapi kalau seandainya ya udah, kalau begitu dites ulang, maka ini adalah harus dites ulang. Nah, kemudian juga ya, Syekh Utsaimin juga tanya bagaimana dengan perusahaan yang mempersyaratkan sarjana dan memiliki ijazah dalam bidang komputer untuk bisa bekerja di perusahaan tersebut. Beliau menjelaskan ada dua kriteria. Sarjana, jadi syaratnya memang dua, sarjana dan memiliki kemampuan di bidang komputer. Dengan kata lain, orang tersebut harus benar-benar memiliki ijazah yang asli, ya. Maka idzan labudda an yaqula lahum ana zawwartus syahadah. Ya, maka harus sampaikan, dan ini hanya masih sama dengan jawaban yang tadi. Ya, dia harus menyampaikan pada tempat pekerjaan, saya sudah melakukan penipuan dalam ijazah. Jadi intinya yaitu sama dengan fatwa yang sebelumnya. Yang kedua, bentuk kecurangan yang tidak berkaitan dengan syarat utama kerja, ya, bukan kecurangan itu dalam syarat untuk diterima pekerjaan. Contohnya ketika Syekh bin Baz ditanya, ada orang yang mendapat pekerjaan dengan menggunakan ijazah sekolah, sementara dulu dia menipu ketika ujian. Jadi nilai ijazahnya misalkan, ya, nilainya tinggi. Nilainya tinggi. IPK-nya misalkan 3,9. Ternyata ya waktu ujian dia curang, lihat contekan atau dengan membeli nilai dan lain-lainnya, ya. Nah, namun sekarang dia bisa bekerja dengan sangat bagus dengan mandat dengan tugas dari atasannya. Apakah gajinya halal atau haram? Jadi nilai-nilai di sekolahnya itu hasil curang. Cuman sekarang dia diterima, ya, dan memang ahli di bidang pekerjaannya. Maka Syekh bin Baz mengatakan tidak ada masalah dengan gajinya, insya Allah. Dia wajib bertobat kepada Allah terhadap dosa penipuan yang telah dia lakukan. Maksudnya ya, melakukan curang dalam ujian waktu di sekolah dulu. Dan jika dia bisa bekerja dengan baik, tidak masalah dengan kerja yang dilakukan, hanya saja dia berdosa karena penipuan yang dia lakukan di masa silam. Dan dia wajib bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di kesempatan yang lain beliau juga ditanya tentang status kehalalan gaji. Maka Syekh bin Baz mengatakan kewajibannya adalah bertaubat dan menyesali perbuatannya, sementara pekerjaannya sah dan gaji yang dia ambil juga sah selama dia bisa melakukan tugas pokok yang menjadi tanggung jawabnya, ya. Namun sebagaimana yang tadi saya sampaikan, dia wajib bertobat kepada Allah dari perbuatan buruk itu. Nah,
Kemudian dari fatwa kedua ulama di atas, Syekh Utsaimin dan Syekh bin Baz, bahwa penulis kitab Fikih ASN menyimpulkan bahwa menyarankan untuk melapor. Jadi kesimpulannya adalah melapor terkait ijazah palsu. Ya. Sementara Syekh bin Baz tidak terus masalahkan ini maksudnya karena tidak berkaitan dengan syarat utama ketika melamar kerja. Nah, kemudian ya, setelah tadi kita menjelaskan bahwa gajinya dibolehkan oleh Syekh bin Baz ketika memang sudah terlanjur dan tinggal taubat saja kepada Allah, gajinya halal. Orang yang dulu misalkan di sekolah berlaku curang dalam ujian, ya, maka tinggal taubat kepada Allah Ta'ala, maka gajinya halal. Tapi kalau memang ada unsur kezaliman, contohnya penipuan, ya, maka hendaknya dia menyampaikan pada HRD supaya HRD ya memaafkan dirinya, tergantung dari pihak HRD atau pihak yang memberikan pekerjaan. Nah, inilah hukum tentang Islam ketika seorang adanya unsur penipuan ketika melamar pekerjaan. Bukan berarti dengan kita menjelaskan tadi boleh saja kita melakukan di awal, maka beda antara ya yang sudah terjadi dengan yang belum terjadi. Kalau belum terjadi haram kita melakukannya. Ya. Tapi kalau sudah terjadi maka ada cara taubatnya. Berarti menunjukkan bahwa syariat Islam itu sangat sempurna. Maka ini harus kita ketahui bahwa ya dalam Islam itu menutup celah. Tapi kalau memang terjadi ada solusinya, tinggal taubat, dan kalau memang ada hak orang lain perlu kita izin ke orang yang kita zalimi tersebut. Semoga ini menambah pengetahuan kita tentang hukum-hukum dalam mencari harta Allah Ta'ala. Sisa waktu kita tanya jawab dan diskusi baik berkaitan tema maupun di luar tema yang kita bahas. Dipersilahkan. Ada pertanyaan? Ya, jika tidak ada, kita cukupkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.